Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hanifah pernah berkata, cerita tentang bagaimana dia belajar dari tukang cukur yang pernah saya ceritakan waktu lagi musim haji. Dia lagi masuk ke tukang cukur, dia tanya, berapa harganya cukur ini? Kata tukang cukur, jangan tanya harga, ini ibadah. Gak usah tanya, bayar berapa kamu bayar? Baiklah. Pas dia duduk, Abu Hanifah bilang, saya duduk saya bukan arah kiblat. Dia bilang, adab kiblat lah, kau lagi ibadah ini, masih pakai baju ihram. Dia bilang, saya hadapkan kiblat. Kemudian saya pas duduk menghadap kiblat, saya bilang silakan potong, saya kasih arah kiri kepala saya. Dia bilang, kenapa arah kiri? Sunnah Rasulullah arah kanan. Padahal Abu Hanifah sudah ulama besar waktu itu. Dan ini yang tegur dia tukang cukur. Dia bilang, saya belajar 5 ilmu fikih dari tukang cukur. Masalah tadi, jangan negosiasi masalah cukur. Datang 10 real, bayar aja 10 real. Gak usah negosiasi, ibadah. Ya. Kemudian hadap kiblat pada saat dicukur. Ini mazhab Abu Hanifah ya. Kemudian cukur sebelah kiri, disuruh oleh tukang cukur bilang sebelah kanan, sunnah Rasul, sudah 3. Dia bilang, sementara saya lagi dicukur, saya diam, nunggu. Tukang cukur bilang, kenapa kau diam? Ini ibadah, zikir, berdoa. Abu Hanifah benar juga. Kenapa saya bengong? Dia mendingan saya zikir. Dia bilang, sambil saya berzikir. Udah selesai. Yang fikih yang kelima dia bilang, begitu saya sudah bayar, saya mau pergi. Dia bilang, kau mau kemana? Dia bilang, Abu Hanifah bilang, saya mau pulang. Sebentar, kamu baru selesai manasik. Berdoa, ini mustajab. Dia bilang, baiklah, saya berdoa. Dia bilang, saya lihat tukang cukur ini enggak ada tanda-tanda, enggak ada ciri ulamanya. Orangnya kayak orang biasa, orang awam. Kata Abu Hanifah, saya tanya kamu atas nama Allah, dari siapa kau belajar tadi itu? Dia bilang, saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Atha bin Abi Rabah, teman-teman, datang cukur ke tempatnya tukang cukur, enggak banyak ngomong. Dia cuma datang, terus kemudian dia langsung, saya mau cukur. Dia nggak negosiasi harga. Kemudian dia duduk, dia hadap kiblat. Pada saat lagi cukur, dia berikan isyarat dengan cukur mulai sisi kanan. Kemudian dia sambil berzikir. Setelah pas mau pergi dia berdoa. Kata tukang cukur apa? Saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah dan dia kerjakan itu. Dan setiap kali orang datang cukur di tempat saya selalu nasihatin yang sama. Perilakunya bisa jadi amal jariah. Dan subhanallah, Atha bin Abi Rabah tidak pernah kenal Abu Hanifah. Tidak pernah kenal, karena Atha sudah meninggal lama. Abu Hanifah waktu itu masih belum belajar agama malah. Maka Atha bin Abi Rabah panen pahala mazhabnya Abu Hanifah dalam masalah manasik. Hanya karena masalah itu contohnya. Dan banyak sekali. Saya pernah, Pak Ustadz, saya punya dua anak laki-laki, 11 dan 13 tahun. Mereka lebih takut kepada syaitan daripada melakukan dosa seperti meninggalkan sholat dan melawan kedua orang tua. Tolong nasihatnya. Ya. Anak saya ada di ruangan ini sekarang. Tentu saja bagi si ibu satu hal yang positif saja kalau mengingatkan anaknya. Dan bagi anak tentu kita nasihatin ya. Pertanyaannya, kalau umurnya seperti ini berarti umurnya seperti anak saya juga nih ya. Jadi saya mengingatkan seperti saya mengingatkan anak saya, untuk apa tidak bakti sama orang tua, untuk apa tidak sholat, untuk apa tidak melakukan ketaatan-ketaatan. Dan itu satu sisi ya. Padahal sebenarnya semua ibadah, saya pernah jelaskan ini, semua ibadah itu kalau dikerjakan pasti membuat ketentraman jiwa. Seperti misal, nggak ada orang habis sholat lalu dia sumpek, nggak ada orang habis majelis ilmu begini lalu sumpek, nggak ada. Yang ada semangat berbuat baik, gitu kan, takut berbuat dosa, itu yang ada. Jadi lebih baik. Nggak ada orang yang berbuat ketaatan termasuk bakti dengan orang tua, termasuk bersedekah, termasuk baca Quran, dibenci oleh masyarakat manusia, nggak ada. Jadi Allah perintahin, dijanjikan pahala yang besar, di mata manusia juga disukai. Nggak ada orang yang bakti sama orang tua lalu dibenci sama orang, itu tidak ada. Dan ada hadis Nabi Muhammad SAW, dengarkan baik-baik anak-anakku.
Ini kalimat yang penting sekali. Kata Nabi SAW, jagalah kehormatan, kesucian, kemaluan kalian, maka Allah akan jaga kehormatan, kesucian, kemaluan pasangan kalian. Dan berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak yang berbakti dengan kalian. Jadi jangka panjangnya adalah, kalau sekarang bakti dengan orang tua, nanti Allah kasih anak yang bakti dengan kita. Jangka panjang, kalian akan dewasa, kalian akan menikah, nanti punya pasangan, punya anak. Sekarang bakti sama orang tua, Allah kasih anak yang bakti juga dengan kita. Saya punya ayah, alhamdulillah masih hidup. Saya kasih contoh dan saya lihat depan mata saya soalnya. Pada saat ayah saya lagi mau jalan, saya coba melakukan apalah yang terbaik. Saya kadang-kadang kalau lihat beliau, saya siapkan sendalnya, lalu beliau pakai sendalnya. Kalau mau naik mobil, saya bukain pintu. Mungkin itu ijtihad, upaya yang saya bisa lakukan lah. Walaupun tidak ada apa-apanya dibanding perbuatan orang tua saya buat saya gitu. Doa mereka sekali saya sudah luar biasa buat saya. Tapi subhanallah, ada anak saya 3 tahun laki-laki. Setiap kali saya mau keluar, saya kalau mau keluar diambilin sama dia sepatunya. 3 tahun, sepatu saya diambilin atau sendal saya diambilin, dipakein sama dia. Kadang-kadang kalau saya mau masuk kamar, dibukain pintunya. Mau makan, diambilin makanannya. 3 tahun dia bisa melakukan. Saya tiba-tiba langsung connect dengan hadis tadi. Apakah ini balasan Allah seketika karena saya buat kepada ayah saya? Anak saya 3 tahun belum ngerti apa, biasanya cuma suka main-main, memberikan apapun yang saya sudah lakukan pada ayah saya. Depan mata saya lihat. Sampai saya bilang sama istri saya, coba lihat nih, bagaimana Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Itu kan. Kalau masalah takut dengan syaitan, syaitan itu makhluk Allah yang terhina, kecil, terhina dan kecil. Tidak ada kedudukannya. Tidak ada andilnya, tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dari syaitan. Tidak ada. Apa yang mau ditakutin dari syaitan? Apa yang syaitan lakukan? Kalau syaitan bisa menguasai kita teman-teman sekalian, maka tidak ada di antara kita yang bisa duduk di sini. Tidak bisa minum, tidak bisa makan. Syaitan akan susahin dia, karena syaitan penjahat kan. Tapi syaitan buktinya nggak bisa buat apa-apa, kita bisa makan, kita bisa minum, dia cuma membisikkan saja. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada syaitan dan hanya takut kepada saya kalau kalian benar-benar beriman. Enggak ada yang perlu ditakutkan dari syaitan. Makanya khusus untuk ini, ibu yang bertanya dan anak-anaknya bisa baca buku judulnya Jangan Takut Syaitan. Terbitan Pustaka Tazkiyah. Satu penerbit dengan buku yang sedang kita bahasin. Lebih tipis saja. Situ dijelaskan siapa itu syaitan, kenapa kita tidak perlu takut dengan syaitan, apa langkah-langkahnya menyesatkan manusia. Nggak ada perlu ditakutkan. Sisi yang lain, ibu yang bertanya tadi dan anak-anaknya, mulai sekarang dan seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah kita, baik pemirsa ataupun mungkin di sini bapak ibu yang hadir di sini, yang mengikuti pun di YouTube, yang mengikuti ceramah kita atau di web, maka ingat satu hal bapak ibu sekalian berhubungan dengan syaitan. Syaitan itu makhluk Allah terhina, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari mereka, dan syaitan hanya bisa membisikkan saja, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada orang yang melihat penampakan, itu karena dianya bermasalah. Mungkin dia takut sama syaitan itu, atau memang dasarnya dia pernah belajar tenaga dalam kah, dia pernah ke orang-orang yang tidak pintar lah, ya. Pernah ke orang tidak normal, semua ini. Akhirnya jadi terganggu jiwanya. Jadi nggak perlu takut sama syaitan untuk apa. Dan tinggalkan semua media, fasilitas yang membawa pada itu. Tontonan, adanya syaitan, adanya rugun tayangan, adanya ini, itu semua khurafat, dusta, merusak akidah. Terutama film-film horor tuh. Dusta, nggak ada pocong jalan tuh, nggak ada. Nggak ada. Ada yang pernah lihat dengan mata kepalanya pocong jalan? Mana coba? Nggak ada. Film direkayasa itu, nggak ada, sama sekali nggak ada. Memang itu sudah syariat kita menjelaskan dan itu fakta lapangannya begitu. Jadi nggak ada semua. Apa yang perlu ditakutkan? Jadi jangan takut sama syaitan dan baca buku tadi untuk memperkaya bahasan, atau lihat nonton bahasan saya tentang bekal dunia akhirat judulnya di YouTube atau di web, atau tonton juga tentang masalah sihir dan perdukunan. Itu banyak lebar saya jelaskan tentang masalah itu. Allahu alam. Dan saya mendoakan semoga saja ibu dan anak-anaknya insya Allah dijaga di dalam ketaatan kepada Allah. Dan bagi anak saya ajak untuk berbakti pada ibunya, dan bagi ibu juga lebih rahmat dan kasih sayang kepada anaknya. Semoga saja insya Allah disatukan dalam keimanan dan disatukan di dunia juga di akhirat.
Ana pernah membaca dan sampai hari ana lupa di mana ana baca, ada buku Birrul Walidain kalau nggak salah. Cerita tentang 4 bersaudara. 4 bersaudara ini bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah tua, nggak bisa pindah-pindah rumah. Kan ada ibu yang pindah rumah anaknya pertama, anak kedua, anak ketiga, capek ibunya. Akhirnya 4 orang ini musyawarah, ibu ini harus ikut 1 orang. Nggak bisa pindah-pindah kayak gitu, kasihan ibu. Kata kakaknya paling besar gini, yang merawat ibu nggak dapat warisan. Yang ngerawat ibu udah nggak dapat warisan. Adik-adiknya ngomong, masa kita udah capek ngerawat nggak dapat warisan lagi. Ini mau bikin kesepakatan mereka. Nggak ada yang mau adik-adiknya. Akhirnya kakaknya yang merawat. Kenapa kakaknya mengatakan itu? Karena kakak ingin merawat ibunya. Apa pantas seorang yang membawa kunci surga di rumahnya masih minta uang? Pantas dia masih minta dunia. Kunci surga dia bawa ke rumah. Pintu surga dia bawa ke rumah. Maka kita harus bangga, harus berbahagia tatkala bisa merawat orang tua kita. Kita bawa orang tua kita. Apa saja yang diminta kau berikan sama kemampuan. Dan berbakti kepada orang tua di dalam Islam tidak hanya ketika orang tua hidup. Bahkan ketika orang tua meninggal dunia kita wajib berbakti. Dengan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dengan senantiasa berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Karena biasanya kalau orang tua meninggal, banyak hubungan silaturahim yang terputuskan. Bapak meninggal, kita tidak lagi berkunjung ke rumah paman. Kita tidak lagi berkunjung ke rumah sepupu kita. Ya udah sibuk masing-masing. Padahal salah satu bentuk kebaktian anak yang paling mulia kepada orang tuanya adalah tatkala dia berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Kau cari teman-teman bapak, apalagi kerabat, apalagi bibi, paman yang disukai sama bapak kita seharusnya terus berbuat baik sama mereka. Abdullah bin Umar bin Khattab dalam satu perjalanan ke Mekah atau pulang dari Mekah, dia ketemu sama orang Badui. Akhirnya sama Abdullah bin Umar dibuka imamahnya, surbannya dibuka, diberikan kepada orang Badui itu. Dan keledai yang biasa untuk ganti naik onta, kalau capek naik onta, naik keledai, itu dihadiahkan kepada orang Badui itu. Akhirnya sahabat-sahabat yang mengatakan, Aba Abdurrahman, ini orang kau kasih 2 dirham udah seneng banget. Kok bisa kasih uang begitu banyaknya, harta begitu mahalnya buat dia? Apa kata Abdullah bin Umar? Inna hadza, ini orang ini, kana abuhu sadiqan li abi. Bapaknya orang ini dulu temannya bapakku. Bapaknya dia, bukan orang itu temannya Umar bin Khattab, tapi bapak yang temannya Umar bin Khattab. Tapi Abdullah bin Umar melakukan itu karena dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk puncak kebaktian seorang anak, dia terus berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua, oleh bapaknya. Hadza wallahu a'lam. Syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda, belum nikah. Dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia. Sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu, ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak kau, bukan nak ngomong, kamu bohong Mat. Mat kau bohong sama ibu, katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Ibu anak, kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir.
Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek ana, ibu ana dinikahkan. Tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini Pak. Ana lahir dari rahim ibu ana. Dan seperti ini kelakuan. Iya kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak tahu sama ana. Tapi Allah tahu kalau dia ibu ana kan. Allah tahu kalau dia ibu ana. Ana harus berbakti. Ditanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, kata dia. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua. Tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu ana gak tahu sama ana. Tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita,